buat pulang kerja lebih cepet tuh sama atasannya. Soalnya dia mau pergi nih ke rumahnya Mbak Ana yang ada di Kabupaten Banten. Singkat cerita, pergilah nih kan, dan sampailah tuh di rumahnya Mbak Ana. Di depan rumahnya Mbak Ana, udah ada Mas Fahri sama 2 orang ahli spiritual yang waktu itu ada di video yang dikirim sama Mas Fahri. Nah, 2 orang ini yang bapak-bapak tua itu namanya Pak Jahuri. Dan yang satu lagi yang perempuan muda itu namanya Sri Melati. Ternyata Pak Jahuri ini adalah ayahnya Sri Melati. Ya udah, Karim pun langsung menyapa mereka tuh, disalamin sama mereka, sama si Karim. Tapi pas Karim mau nyalamin Sri Melati gitu kan, yang dimana udah nyodorin tangan gitu kan, si Karim cuma begini nih, kayak salaman jarak jauh gitu lah. Nggak enak kan pegangan sama cewek yang bukan muhrim gitu, yang baru kenal lagi. Tapi udahlah, singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol basa-basi di depan rumahnya Mbak Ana tuh. Habis itu mereka semua masuk ke dalam rumah. Dan pas masuk itu, si Karim ini agak kaget ngeliat kondisinya Mbak Ana. Yang dimana kondisi saudaranya itu udah kurus. Mukanya udah pucet bro. Dan mukanya itu bukan yang Kak Karim kenal gitu. Bukan kayak Mbak Ana yang dulu Karim kenal. Di situ apa ya, nggak tahu, Karim ini ngerasa kalau mukanya Mbak Ana ini kayak ada aura-aura gelap gitu. Ya nggak bisa dia jelasin lah pokoknya. Dan yang lebih aneh lagi, ketika Karim baru aja masuk ke dalam rumah tuh, si Mbak Ana itu langsung sujud-sujud tuh. Minta maaf. Awalnya kelihatan normal-normal aja tuh pas ngobrol sama si Mbak Ana. Tapi lama-kelamaan Karim ngerasa kalau Mbak Ana ini ngobrolnya udah mulai ngelantur. Atau bisa dibilang kayak ada orang lain yang ngendaliin dia. Ngomongnya tuh kacau, boh. Nggak jelas, ngawur. Dia ngomong tuh kayak gini, sekarang aku sudah bisa ngelihat surga dan neraka. Dan aku juga sudah bersih, suci. Nggak punya dosa apa-apa. Nah, Karim ngelihat, apaan nih maksudnya, aneh gitu kan. Dia bilang lah tuh, istighfar mbak, istighfar. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari dosa. Jadi, dari tutur bahasanya si Mbak Ana, dia ini udah kayak lagi apa ya, ngelakuin perjalanan yang jauh. Ngelilingin Pulau Jawa sampai ke Mekah bareng Sri Melati. Terus di sela-sela Mbak Ana yang masih aja ngeracau tuh, ngomor nggak jelas, ngawur. Tiba-tiba Pak Jahuri sama Sri Melati duduk tuh di sampingnya. Dan di sini Mbak Ana bilang, "Bah, aku ditawari untuk minum air dari 7 kendi yang disediakan oleh seseorang seperti raja di dalam sebuah istana." Minum saja semua isi dari 7 kendi itu dan basuhkan ke muka